Halo semuanya, saya Andika, NRP 52121001129 dari Sistem Operasi D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan yang keempat. Oke, kita lihat dulu tugasnya apa. Kita akan masuk ke modul 4, yaitu Bash, Scripting Dasar, dan Penjadwalan dengan Kontak. Nah, Part 1. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan penjelasan mengenai istilah berikut. Pertama, shell, kemudian jenis-jenis shell itu apa saja, kemudian apa itu bash, apa itu cron tab, kemudian apa itu history. Oke. Sini sudah saya tekan. Nah, shell itu sendiri merupakan program user yang disediakan untuk berinteraksi dengan user. Shell juga merupakan penerjemah bahasa perintah yang berupa input dari keyboard atau file tertentu. Nah, shell sendiri itu bukan merupakan bagian dari kernel, akan tetapi ia menggunakan kernel untuk menjalankan sebuah program, file, dan lain-lainnya. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari shell itu? Nah, ini saya tulis tadi. Sebenarnya ada banyak jenis shell. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama adalah bash atau born again shell. Pengembangnya adalah Brian Fox dan Chad Remy yang terletak di Free Software Foundation. Kemudian ada KSH, Korn Shell, dikembangkan oleh David Korn yang terletak lokasinya ada di AT&T Bell Labs. Kemudian CSH, C Shell yang dikembangkan oleh Bill Joy yang dikembangkan di University of California untuk BSD Linux. Kemudian TCSH yaitu dikembangkan juga oleh Bill Joy yang dikembangkan di Berkeley University. Oke, kemudian kita lanjut ya. Selanjutnya kan ditanyakan bash. Nah, apa sih bash itu? Bash itu merupakan salah satu jenis shell programming yang umum yang digunakan pada sistem operasi Linux. Nah, lalu cron tab. Apa sih cron tab itu? Cron tab merupakan sistem penjadwalan pada OS Linux. Fungsinya hampir sama dengan schedule text yang ada pada Windows. Nah, caranya kita melakukan penyetingan waktu dan program atau file yang akan dijalankan pada waktu tertentu. Contrap juga mendukung bash file. Manfaat dari contrap ini sangat banyak manfaatnya. Di antaranya kita dapat melakukan penjadwalan untuk mematikan komputer, membuka sebuah program, merestart komputer, dan masih banyak yang lainnya. Manfaat itu tergantung dari kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya ada history. History sendiri merupakan adaptasi dari C shell, CHH, yaitu pencatatan dari semua instruksi yang telah dilakukan. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan itu tercatat semuanya. Nah, history sendiri dapat dipilih kembali dan perintah yang dipilih dapat dijalankan kembali. Jadi selain dicatat, kita juga bisa menggunakan perintah yang telah kita gunakan sebelumnya. Oke, tadi nomor 1 ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2, yaitu jelaskan maksud dari perintah berikut. Yang pertama ada $cat ini, kemudian /bash _profile. Dan yang kedua adalah $echo tanda petik hostname titik 2 tanda petik 1, kemudian hostname tanda petik 1 lagi tanda petik 2. Oke. Saya sudah siap di sini. Nah, pertama perintah yang pertama tadi ini kan. Nah, fitur ini fitur tiled ya tadi namanya, diferensi dari CSH, C shell yang digunakan untuk mempermudah mereferensi suatu file dan directory pada home directory. Nah, cat-nya sendiri itu merupakan perintah untuk melihat isi dari sebuah file. Nah, sedangkan file yang dibuka ini adalah bash _profile. Jadi ini nama filenya. Ini perintah untuk mereferensi, dan cat itu perintah untuk membuka isi dari sebuah file tersebut, file bash _profile-nya. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi kan yang ini echo. Nah, echo hostname. Nah, perintah tanda petik 1 atau $ dalam kurung itu disebut sebagai perintah pengganti. Nah,
pada perintah pengganti, perintah pada backward dieksekusi dan output perintah diberikan pada baris perintah. Tanda petik 1 tadi membatasi semua ekspansi. Di sini ya tanda petik 1. Nah, kemudian tanda petik kedua untuk membatasi semua ekspansi kecuali dolar digunakan untuk ekspansi variabel. Kemudian tanda strap digunakan untuk mengganti perintah. Kemudian slash digunakan untuk ekspansi backslash digunakan untuk ekspansi satu karakter. Dan tanda seru untuk pengganti history. Jadi perintah di atas dapat diartikan sebagai perintah untuk mencetak echo argumen hostname. Nah, oke. Sekarang kita ke nomor 3, yaitu apa kegunaan dari kunci tab pada baris perintah shell. Oke. Kunci tab digunakan untuk meneruskan perintah baris dengan lengkap. Nah, kunci ini digunakan untuk melengkapi nama perintah atau nama file. Untuk melengkapi nama file, ketik perintah dan kemudian dilanjutkan dengan ketik nama filenya. Nah, jika diketikkan sudah merupakan karakter unik. Nah, tekan kunci tab. Jika nama file sudah berupa karakter unik, kunci tab akan melengkapi nama file. Contohnya seperti ini. Kita akan mengetikkan perintah chmod spasi 444 spasi /etc. Nah, kemudian kita pencet tab. Nah, oke. Jika hanya ada satu perintah yang pernah kita ketikkan yang diawali dengan chmod /etc, maka perintah lengkap akan muncul secara otomatis setelah kita mengetikkan tab. Misal perintah yang ketikkan sebelumnya adalah chmod etc group. Nah, ini ya seperti ini /group/group.t. Cukup dengan tombol tab pada keyboard tadi. Jadi, jika kita sampai di sini chmod 44/etc, begitu kita ketikkan tab, nah langsung akan dilengkapi sama dia. Karena misalnya sebelumnya kita sudah pernah mengetikkan group.d. Nah, langsung setelah etc sama dia langsung dilengkapi dengan /group/group.d. Nah, seperti itu. Oke. Itu tadi nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, pada bash scripting, jelaskan fungsi dari variabel dan kegunaannya. Oke. Nah, variabel adalah mengenal atau merupakan identifier, yaitu berupa satuan dasar penyimpanan yang isi atau nilainya sewaktu-waktu dapat berubah baik oleh eksekusi dari program maupun proses lain yang dilakukan oleh sistem operasi. Variabel sendiri berfungsi sebagai data yang akan menempati memori dengan kapasitas tertentu. Variabel dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah environment variable, kemudian positional parameter, dan user defined variable. Nah, kemudian bagaimana cara meminta input dari pengguna? Oke. Nah, untuk meminta input, kita dapat menggunakan perintah read, yang artinya dia akan membaca setiap inputan yang dimasukkan oleh user. Contohnya seperti ini. Pagar, bin bash, rd, echo, kemudian nama, read, perintah read, nama, read, kesan. Nah, perhatikan. Sedikit menjelaskan maksud dari skrip di atas. Read pertama adalah untuk membaca variabel nama yang dimasukkan oleh user. Kemudian isi file tersebut dapat ditampilkan dengan mengetik nama $siku nama underscore variable. Kemudian kurung tutup lagi. Sekilas jika dilihat bash programming ini mirip dengan bahasa pemrograman dari Pascal. Nah, sekarang jelaskan fungsi-fungsi logika yang dapat digunakan. And, or, dan sebagainya. Oke. Nah, dalam bash scripting atau bash programming juga terdapat operator logika yang digunakan untuk mendukung suatu pengambilan keputusan. Operator logika yang sering digunakan.
yaitu misalnya strip O. Benar jika salah satu statement bernilai benar, or atau I besar 2. Kemudian min A. Strip A benar jika kedua statement bernilai benar, atau N bisa diganti dengan N atau dan. Kemudian tanda seru yaitu membalikkan nilai sebuah statement. Nah, sintaksnya misalnya seperti ini contohnya. Statement strip kemudian min no, statement 1 spasi min no, min O, kemudian statement 2 spasi statement 2. Atau statement 1 spasi min N, statement 2. Atau jika ingin membalikkan nilai sebuah statement, tanda seru kemudian statement. Oke. Sekarang operator matematis yang dapat digunakan. Nah, operator matematika yang dapat digunakan oleh operator matematika yang sering digunakan yaitu pertama tambah, biasa, plus, kemudian kurang, minus, kali menggunakan bintang, 1 bintang, kemudian pangkat itu bintang 2, kemudian bagi itu slash, kemudian modulus atau sisa bagi yaitu menggunakan persen. Sintaksnya adalah seperti berikut. Tanda petik untuk membuka, kemudian dolar, bilangan 1 itu bilangannya, kemudian lambang operator, kemudian bintang lagi bilangan kedua, kemudian tanda petik tutup. Oke. Sekarang penggunaan variabel bertipe string dan numerik atau angka. Variabel string dan numerik. Variabel string digunakan untuk deklarasi variabel yang berupa karakter huruf. Sedangkan variabel numerik digunakan untuk menampung variabel yang berisi karakter angka. Nah, sekarang jelaskan penggunaan perulangan dan percabangan. Nah, sini jelas. Di dalam bash scripting juga dikenal metode perulangan atau dan percabangan. Di antaranya yaitu seperti ini. Yang pertama, percabangan if. If berfungsi untuk melakukan seleksi berdasarkan suatu kondisi tertentu. Sintaksnya misalnya if test command 1 dan perintah 1. Else if test command 2 dan perintah 2. Kemudian else alternatif underscore perintah fi. Nah, kemudian case. Ini contoh penggunaan sintaks tadi ya. Kemudian case sama seperti if, case digunakan untuk membuat kondisi yang majemuk lebih dari satu. Jika dibandingkan dengan if, case lebih efisien jika kondisi yang akan digunakan sangat banyak. Jadi dia seperti lebih hemat tempat. Nah, sintaksnya seperti ini. Case variable in kurung buka, kemudian seperti ini, kurung buka, kemudian kurung tutup, kemudian pattern, kurung buka lagi, yang satu pattern. Nah, titik-titik comment listnya. Oke. Kemudian perulangan, kita masuk ke perulangan. Ada for, yaitu merupakan perulangan sampai dengan kondisi tertentu. Jadi sudah diketahui berapa kali akan diulang. Sintaksnya seperti ini. For kondisi, kemudian variabelnya, tanda titik koma, do perintahnya apa, kemudian tanda titik koma dan kemudian while, yaitu selama kondisi bernilai benar atau zero, perintah dalam blok while akan diulang terus menerus. While kondisi titik koma, selama kondisi do lakukan perintah titik koma dan titik koma. Oke. Sekarang until, hampir sama seperti while, hanya saja until akan terus diulang selama kondisi salah. Jadi sebaliknya dari while. Kemudian ada select. Select berguna untuk pembuatan layout berbentuk menu pilihan. Sintaksnya seperti ini. Select variable name, kemudian in. Nah, itemnya list kurung tutup lagi, titik koma, do lakukan perintah, kemudian titik koma dan. Oke, tadi dari part pertama. Sampai jumpa di part kedua. Oke, sekarang kita akan masuk ke part 2. Nah, kita akan membuat sebuah program bash dengan menu berikut. Pertama ada sapaan hai, kemudian nama lengkap kita,
nrp. Nah, kemudian itu untuk yang nrp genap. Kemudian untuk nrp ganjil, hai nrp saya, hai nrp, kemudian nama saya adalah, kemudian nama lengkap. Nah, tunjukkan posisi. Kemudian kita juga di dalamnya akan ada pilihan. Jadi di atas ini merupakan sapaannya. Kemudian akan diberikan pilihan untuk pindah ke direktori desktop. Jadi jika dipilih akan berpindah. Kemudian pindah ke direktori documents. Jika dipilih kita akan pindah ke dokumen. Kemudian tunjukkan posisi Anda sekarang. Jika dipilih, menu ini akan menunjukkan di mana direktori kita. Nah, kemudian pindah direktori kerja. Nah, bila dipilih akan berpindah direktori kerja ke direktori kerja baru yang ingin dituju. Kemudian membuat direktori baru. Kemudian ada menu ubah nama direktori, hapus direktori, tunjukkan versi kernel, kemudian tunjukkan nama host dari komputer. Nah, kemudian membuat sebuah file .txt. Jika dipilih, akan membuat sebuah file txt baru. Kemudian menunjukkan hak akses. Kemudian ada pilihan untuk keluar. Oke. Untuk nomor 1, caranya kita masuk ke terminal, kemudian login sebagai root. Nah, di sini saya sudah login, masuk sebagai root. Kemudian ketikkan nano sapaan misalnya. Nah, di sini lalu kita ketikkan persis seperti ini. Oke, kita tunggu sampai. Nah, tadi sudah saya ketikkan semua satu persatu di sini ya. Nah, ini untuk perintah printf pertama. Ini untuk memberikan nama siapa, nama saya tadi, masukkan dalam tanda petik dengan nama, kemudian di read atas nama, kemudian kita masukkan nrp kita dengan variabel nrp. Nah, kemudian variabel nrp dibaca, kemudian tampilkan hi, memanggil nama ini, kemudian memanggil nrp. Nah, kemudian kita menuliskan perintahnya, apa saja pilihannya. Selama benar, lakukan, tampilkan. Nah, pertama kita menulis pilihan 1, pilihan 2, 3, 4, 5 sampai 14. Kemudian pada bagian paling akhir, echo, tampilkan, masukkan pilihan. Nah, read pilihan yang kita baca. Kemudian oke, kita masuk ke dalam case. Jadi ini hanya tulisannya saja. Kemudian formula untuk setiap masing-masing nomor ini ada di sini. Untuk pindah directory pakai cd, kemudian mengetahui lokasi pwd, kemudian untuk memilih directory echo, pilih dir, dibaca sebagai dir, kemudian masukkan nama directory untuk membuat directory baru, kemudian pilihan ke-6 mengubah directory. Jadi pertama masukkan nama directory lama, di read variabelnya sebagai lama, kemudian masukkan directory baru, di read sebagai variabel baru, kemudian mv lama dipanggil, kemudian baru, kemudian direktori yang akan dihapus rm-in-r, masukkan yang akan dihapus, dibaca sebagai variabel hapus, kemudian rm-in-r, variabel hapus dipanggil, kemudian uname in-vr untuk pilihan nomor 8, 9 itu hostname perintahnya, 10 masukkan nama file untuk membaca. Nah, ini dengan file.txt. Kemudian ada whoami untuk mengetahui user yang sedang aktif. Lalu ls printf date dan selesai. Jika yang dimasukkan tidak ada di dalam pilihan, maka muncul pilihan tidak tersedia. Oke, kemudian done. Kemudian kita save dengan ctrl-x. Oke, kita save. Yes. Dengan nama sapaan. Oke.
Nah, kemudian kita akan mengganti akses script tadi dengan mengetikkan chmod 777 nama scriptnya. Jadi chmod 777 ini untuk rumusannya, kemudian nama filenya tadi sapaan. Oke. Kemudian lihat apakah script sudah masuk pada daftar list dengan cara ls min l. Nah, sudah. Nah, ini sapaan, ini aksesnya rwx masuk dalam root. Tanggal pembuatannya April 7. Oke, jamnya. Nah, JavaScript dengan ketikan nama, dengan mengetikkan dot slash nama scriptnya. Oke, misalnya dot slash kemudian sapaan. Nah, iya, jadi sebenarnya tadi salah. Nah, ini sebenarnya benar. Jadi untuk menginputkan masukkan namamu, kemudian masukkan nrp-mu. Ctrl-X. Oh yes, apaan? Oke. Sekarang kita jalankan dot slash sapaan. Andika Iman Rizky. NRP saya. Nah, masukkan. Selamat datang Andika Iman Rizky. NRP-nya kemudian ada pilihan start. Tinggal kita pilih pindah ke direktori dokumen 2 misalnya. Nah, kita otomatis pindah. Ini desktop saja. Nah, kita pindah home di desktop. Jadi yang di dalam pagar dan ini tuh adalah hasil dari perintah. Kemudian kita sekarang keluar. Oke, sekarang kita kembali. Yap, tadi berhasil. Untuk nomor part 2, sampai jumpa di part ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke part 3, yaitu cron tab. Nah, membuatlah jadwal yang akan menampilkan ucapan selamat ulang tahun setiap kali Anda berulang tahun, kemudian didokumentasikan. Kemudian buatlah jadwal script soal part 2 nomor 1 untuk ditampilkan setiap 1 menit sekali. Didokumentasikan. Kemudian buat penjadwalan sehingga pada saat user pertama kali login akan ditampilkan pesan selamat datang nama user kita. Oke. Sekarang kita akan belajar fitur Linux namanya contract. Nah, apa sih contract itu? Nah, ini langkahnya. Pertama, buat dulu base script yang berisikan selamat ulang tahun. Oke.
Sama kita buat, tuliskan selamat ulang tahun. Nah, kemudian edit pekerjaan tersebut dengan nano cron tab min E. Nano cron tab sebelum menulis script untuk cron tab, kita terlebih dahulu mulai format penulisannya. Nah, ini untuk minute, paling depan hour, day, month, day of week. Oke, jadi untuk menjalankan script selamat yang kita buat tadi agar tampil pada saat ulang tahun seperti ini. Menit ke-0, hour ke jam 1 pagi ya. Kemudian day of month saya 12. Kemudian month-nya Agustus 38. Kemudian bintang /home /Dika /desktop dia desktop. Kemudian nama script yang kita buat tadi, ulang tahun. Oke. Nah, untuk mengganti agar program tersebut berjalan setiap 1 menit, maka tanda bintang yang pertama ini kita ganti dengan angka 1. Sisanya tombol bintang semua. Oke. Kita save. Yes. Kontak. Oke. Oh. Salah. Tidak pakai desktop sepertinya, Dika langsung ulang tahun. Oke. Yes. Nah, kita akan membuat jadwalan dari script soal part nomor 2 tadi untuk ditampilkan setiap 1 menit sekali. Caranya jadi namanya apa ya? Oh, sapaan. Sapaan terletak di home Dika. Oke. Masukkan nano kontak. Nah, kita bikin baru lagi. Nah, ini diisi setiap 1 menit sekali. Lainnya bintang ya. Bintang. Bintang. 1, 2, 3. Kemudian /home /Dika /sapaan. Nah, kemudian kita save. Yes. Oke. Nah,
seperti itulah tadi caranya. Ya, tadi adalah terakhir. Kita lihat adalah part 3 tentang contract. Nomor terakhir dari part yang terakhir di modul yang keempat ini. Ya, sekian dari saya dari modul keempat. Andika Iman Rizky, NRP 52121000129 dari sistem operasi D. Sekian dan terima kasih.